Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan coba lanjutkan materi statistik, yang mana kita akan coba bahas pengukuran variasi kelompok. Ya, sebenarnya untuk kita ketahui bersama bahwa untuk kita mengetahui variasi dari suatu kelompok data, maka kita dapat melihat berdasarkan dari rentang data sama standar deviasi. Ya, makanya di video kali ini akan kita coba bahas terkait dengan rentang data, varian, sama standar deviasi. Ya, lanjut. Nah, untuk rentang data di sini yaitu di mana data terbesar. Untuk mencari tahu rentang data, kita cari data terbesar, kemudian cari data terkecil, kemudian kita kurangi antara data terbesar dikurangi dengan data terkecil. Cara ini telah kita bahas di cara kita menyusun tabel distribusi frekuensi. Salah satu langkah dari menyusun tabel distribusi frekuensi yaitu dengan mencari nilai rentang data. Nah, tapi di sini juga tetap saya akan kasih ingat lagi bagaimana cara kita mencari rentang data. Contohnya misalnya ini ada suatu data, anggap saja ini data ujian tengah semester. Kemudian ada 10 data, ya, Anda bisa lihat di sini. Kemudian untuk mendapatkan rentang data, maka tinggal kita cek saja. Di sini data terbesarnya yang mana? Nah, ternyata untuk data terbesar kita sudah ketahui yaitu 91. Sedangkan data terkecil yaitu 40. Sehingga untuk kita dapatkan nilai rentang data, maka tinggal kita kurangi saja antara data terbesar 91 dikurangi dengan data terkecil 40, makanya didapat hasilnya sama dengan 51 ya. Nah, itu sangat mudah memang. Ya, lanjut. Nah, bagaimana dengan varian? Varian merupakan salah satu teknik statistik yang digunakan untuk menjelaskan homogenitas kelompok. Varian juga merupakan jumlah kuadrat semua deviasi, nilai individual terhadap rata-rata kelompok. Akar dari varian disebut dengan standar deviasi. Nah, untuk mencari nilai variannya ini seperti ini. Persamanya S pangkat 2 sama dengan sigma XY kurang X bar dipangkatkan 2 dibagi dengan N kurang 1. Jika ini varian, kalau ini sudah standar deviasi, yaitu S sama dengan akar dari sigma XY kurang X bar pangkat 2 bagi dengan N kurang 1. Ini persamaan apabila datanya masih data dalam bentuk data tunggal. Akan beda ketika data kelompok, ya, atau data yang telah disusun distribusi frekuensi. Nah, keterangannya apa? S pangkat 2 ini adalah sampel varian, kemudian S ini adalah standar deviasi, yang ini. Kemudian N di sini adalah banyaknya data atau jumlah sampel. Sedangkan XI kurang X bar adalah simpangan. Nah, kita akan lihat contohnya. Nah, tapi ini contohnya masih contoh varian untuk data tunggal. Nah, ini anggap lagi saja ini data UTS, ada 10 data. Dari 10 data ini kan kita sudah tahu tentang datanya tadi. Kemudian untuk mendapatkan varian, yang pertama kita harus ketahui dulu kira-kira nilai N-nya sudah diketahui atau belum. Oh, ternyata sudah diketahui bahwa N di situ yaitu sebanyak 10 data, ya. Kemudian selanjutnya untuk kita ingin mencari nilai X bar. XI di sini kan yaitu yang ini 65, 70, 75, 81, 40 sampai 91 itu XI. Yaitu X1 65, X2 yaitu 70 sampai XN yaitu 91, X10 91. Sedangkan X bar sini merupakan rata-rata atau nilai mean, ya. Nah, untuk mendapat nilai mean, ya kita harus jumlah seluruh data ini. Seluruh data dari 65 sampai 91 ini. Ya, ternyata kita jumlah maka hasilnya sama dengan 677. Oke. Nah, kemudian tinggal kita cari tahu nilai X bar atau nilai mean atau nilai rata-ratanya, yaitu kita bagi 677 dibagi dengan 10 dengan N10 ini. Sama dengan 67,7, ya. Nah, ketika kita sudah dapat nilai mean rata-rata, maka kita akan mencari tahu nilai simpangan. Simpangan yaitu XI yang ini dikurangi dengan X bar. Baru dipangkatkan 2. Artinya yang pertama misalnya 65 kurang 67,7 baru dipangkatkan 2. Ya, begitu juga dengan 70 kolom kedua dan sampai yang terakhir itu 91. Hasilnya seperti ini. Ini hasilnya. Itu 7,29. Itu yang ini. Ya, X1. X2-nya 5,29 kurang yang ini. X3 ini
75 kurang 67,7 pangkatkan 2, X4, X5, X6, X7, X8, X9, X10 ya. Jadi ini sudah kita hitung secara keseluruhan. Anda bisa coba hitung sendiri, jangan sampai di sini ada data yang keliru. Nah, jika kita sudah dapat nilai simpangan dari masing-masing data, maka kita tinggal jumlahkan ini sesuai dengan persamaan ini, yaitu sigma XI kurang X bar dipangkatkan 2 dibagi dengan N kurang 1. Jadi kita jumlah saja secara keseluruhan. Jadi hasilnya itu sama dengan 2752. Oke. Nah, kalau sudah dapat nilai seperti ini, tinggal kita, ini kan sudah diketahui semua nih. Ya, misalnya nilai kita sudah dapat di sini 2752, maka dibagi dengan 9. Kenapa dibagi dengan 9? Karena N ini kan 10 kurang 1 sama dengan 9. Sama dengan, ini masih S2 ya. Sama dengan ya, ini 305,77 ini. Oke, jadi kita sudah dapat nilai varians dari data ini, dari data yang ini, itu sama dengan 305,77. Bagaimana dengan standar deviasi? Ya, tinggal kita akar dari 305,77. Hasilnya sama dengan 17,49. Nah, itu kira-kira ketika kita mencari tahu nilai varian dan standar deviasi untuk data tunggal. Nah, kemudian selain tadi kita bisa juga cari indeks varian. Indeks varian dapat dari mana? Yaitu dapat dari S per dengan rata-rata. S di sini apa? Itu standar deviasi. Rata-rata di sini yaitu yang 67,7 tadi. Sehingga kita tinggal masukkan nilai saja, yaitu 17,49 kali 100 dibagi dengan 67,7. Hasilnya sama dengan 25,83. Ya, ini indeks varian. Anda bisa juga cari lagi, jangan sampai saya ada keliru ya saat itu. Oke. Lanjut ya. Nah, kemudian bagaimana dengan standar deviasi atau varians untuk data tergolong atau data kelompok? Pada intinya tetap sama, hanya di sini ada tambahan yaitu FI. FI di sini yaitu frekuensi, sedangkan XI di sini merupakan nilai tengah. Jadi kalau XI yang pertama tadi di data tunggal tadi, XI merupakan data yang memang kita punya, sedangkan XI yang ini merupakan nilai tengah dari data dalam kelas interval tersebut. Nilai tengah kelas interval ini. Oke, kita akan coba hitung. Nah, contohnya masih tetap yang ini. Data yang 40 data itu sudah memiliki frekuensi masing-masing. Nah, selanjutnya tinggal kita catat nilai tengah di sini ya. Nilai tengah, kemudian FI kali FI, XI, kemudian kita cari nilai mean. Ya. Nah, ini saya sudah hitung. Ya, tapi nanti Anda bisa coba hitung lagi ya, saya keliru. Jadi yang pertama ini XI dari data pertama yaitu 34, kemudian 45, sama yang terakhir adalah 89. Selanjutnya kita cari tahu nilai XI kali FI untuk data pertama atau kelas pertama. Tinggal dikalikan saja antara 4 kali 34, hasilnya sebenarnya 136. 7 kali 45, 319, 14 kali 56, 704, dan seterusnya 3 kali 267. Nah, ketika kita sudah dapat nilai ini, maka kita tinggal cari tahu nilai rata-rata. Rata-rata dapat dari mana? Yaitu jumlah dari ini, XI kali FI, dibagi dengan 40 banyak data. Hasilnya sama dengan yang ini, 58,75. Nah, selanjutnya kita akan cari tahu nilai simpangan ini ya. Jadi kita akan bagi nilai yang rata-rata, nilai tengah ini kurang dengan rata-rata yang ini, 58,75 ya. Baru dipangkatkan 2, ini lupa pangkat 2. Sini ada pangkat 2 harusnya. Jadi hasilnya ini Anda bisa lihat di sini. Ini saya sudah hitung semua, 1612,565, 189,05. Ini dapatnya dari mana? Dari yang ini. Dari 34 kurang dengan 58,75. Baru dipangkatkan 2. Nah, pasti hasilnya sama dengan yang ini. Coba Anda bisa hitung lagi sendiri, jangan sampai saya ada keliru.
dan seterusnya sampai yang kelas ke-6 ya. Nah, ketika kita sudah dapat nilai ini, baru kemudian kita kali dengan frekuensi FI, frekuensi yang ini. Jadi ini kalau nilai ini dikalikan dengan 4, jadi 4 kali ini pasti sama dengan yang ini. Oke, dan seterusnya sampai yang terlihat ini. Setelah itu, karena ini nanti ada sigma di sini, maka kita tinggal jumlahkan nilai seluruh ini. Hasilnya yang ini 8.691,5 itu hasilnya. Sehingga kalau kita sudah punya jumlah yang ini kita sudah memiliki nilai ini, maka kita tinggal bagikan saja. Berarti tinggal untuk mencari nilai varians ya, 8.651 8.651,5 bagi dengan 39 sama dengan ini ya, 221. Ini nilai varians. Nah, kalau ditanya standar deviasinya berapa ya, tinggal diakarkan nilai ini. Akar dari 221. Koma 83. Maka hasilnya 14,89. Oke, itu saja mungkin. Nah, tapi bagaimana dengan kalau kita ditanya indeks variannya berapa? Indeks variannya berapa? Berarti tinggal nilai yang ini 14 per dengan 14 dibagi dengan rumus varian tadi ya. Kita cek rumus varian rata-rata 14 bagi dengan rata-rata itu 58,75 14,89 ya. 14,89 dibagi kali 100 dibagi dengan 98,75. Hasilnya sama dengan 25% ya. Sini persennya sama dengan 25,34%. 25,34% ya. Anda bisa hitung lagi sendiri, yang sampai saya udah keliru ya. Oke. Itu saja mungkin untuk materi dari pengukuran variasi kelompok. Jadi yang pertama kita cari tahu nilai rentang data, kemudian varian, entah nanti varian data tunggal atau data kelompok. Kemudian kita cari standar deviasi data tunggal. Selanjutnya kita cari varian data kelompok. Kemudian standar deviasi data kelompok dan indeks variannya. Ya, itu saja mungkin yang bisa saya share. Semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan bisa komen di video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.